Sebuah kerajaan bernama Holing berdiri kokoh di wilayah Choupo, dipimpin oleh seorang ratu legendaris bernama Sima. Kerajaan ini menjadi sorotan dunia karena keamanan dan kemakmurannya yang hampir mustahil untuk masa itu. Seorang penulis sejarah Tiongkok melukiskan betapa subur tanah Holing, dengan ladang padi yang melimpah dan upacara kerajaan yang berlangsung hikmat. Ratu Sima duduk di atas singgasana megah bersalut emas, diiringi para pengawal dengan kipas bulu merak yang anggun. Senjata-senjata kerajaan pun dihiasi emas dan permata, mencerminkan keagungan budaya dan spiritualitas mereka. Agama Buddha menjadi pilar utama kehidupan di sana, dan kolaborasi antara I Ching, seorang pengembara Tiongkok, dengan Jana Badra, seorang ulama lokal, telah menghasilkan terjemahan kitab-kitab suci Buddha ke dalam bahasa daerah. Kabar tentang keamanan luar biasa di Holing akhirnya sampai ke telinga bangsa Taceh, sebutan Tiongkok untuk bangsa Arab. Penasaran dengan cerita tersebut, pada tahun 674-675 Masehi, seorang utusan dari Taceh tiba di Holing. Untuk menguji kebenaran cerita itu, ia mencoba sebuah eksperimen unik. Meletakkan pundi-pundi berisi emas di tengah jalan umum. 3 tahun lamanya tak seorang pun menyentuh pundi itu, meskipun banyak orang lewat. Hingga suatu hari, putra mahkota Holing melintas di tempat itu. Saat melihat benda asing di tengah jalan, ia menyepak pundi tersebut hingga pecah dan emas di dalamnya tumpah. Namun tindakan ini membawa petaka bagi putra mahkota. Ratu Sima murka luar biasa. Baginya, perbuatan anaknya telah mencoreng nama baik kerajaan di mata bangsa asing. Putra mahkota dinilai melanggar keluhuran budi yang menjadi fondasi moral negeri itu. Tanpa ampun, sang ratu menjatuhkan hukuman berat. Kakinya yang menyepak pundi-pundi harus dipotong. Para menteri mencoba membujuk agar hukuman diringankan, tetapi Sima tetap teguh pada keputusannya. Hamka mengungkap bahwa inilah salah satu kisah yang terekam dalam catatan sejarah Tiongkok, menjadi bahan penelitian para ahli sepanjang zaman. Menurut hasil penelitian modern, Choupo adalah tanah Jowo, Pulau Jawa kita. Kerajaan Holing diyakini sebagai kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah atau Timur, dan Ratu Sima adalah tokoh nyata yang hidup di abad ke-7. Siapakah Raja Arab yang meletakkan pundi-pundi emas itu? Hamka menyoroti bahwa tahun 674 Masehi bertepatan dengan tahun 51 Hijriah, ketika Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintah di Bani Umayyah. Namun, Hamka juga menjelaskan bahwa rombongan Arab yang datang ke Holing kemungkinan besar bukan delegasi resmi dari Damaskus, melainkan pedagang Muslim yang melakukan perjalanan panjang. Dalam tradisi Islam, setiap rombongan musafir biasanya memiliki seorang pemimpin yang disebut Amir. Gelar ini bisa diartikan sebagai raja dalam konteks tertentu. Catatan lain dari seorang pengembara Tiongkok pada tahun yang sama menunjukkan bahwa di pesisir barat Sumatera, ada komunitas Arab yang mendirikan perkampungan. Temuan ini merevolusi pandangan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jika sebelumnya diasumsikan Islam baru masuk pada abad ke-11, penemuan ini menunjukkan bahwa agama ini telah hadir di tanah air sejak abad ke-7. Pengembara Arab yang datang bukanlah pasukan bersenjata, melainkan pedagang damai yang membawa nilai-nilai Islam melalui interaksi budaya dan perdagangan. Namun pada masa itu, kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Kalingga masih sangat kuat pengaruhnya. Hal ini membuat pengembara Muslim sulit menyampaikan dakwah secara terbuka. Hamka menekankan bahwa pelajaran dari sejarah ini tidak mudah dipahami sepenuhnya. Namun jejak Islam di Nusantara semakin jelas seiring waktu. Catatan sejarawar dunia seperti Al-Idrisi, Al-Mas'udi, dan Ibnu Battuta menyinggung keberadaan pulau-pulau di Indonesia dalam tulisan mereka. Bahkan cerita fiktif seperti legenda Wak-Wak menunjukkan betapa luasnya pengaruh Islam di wilayah ini. Para pengembara Muslim awal dihormati karena kebersihan dan disiplin spiritual mereka, seperti kebiasaan mencuci muka 5 kali sehari dan mandi 2 kali sehari. Namun mereka belum diikuti secara massal karena raja-raja lokal masih dianggap dewa oleh rakyatnya. Hamka menyimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi. Pandangan ini didukung oleh sejarawan dunia Islam dari Princeton University, yang menegaskan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak kurun waktu tersebut. Dengan demikian, sejarah Islam di Indonesia tidak dimulai pada abad ke-11, melainkan 4 abad lebih awal, yaitu abad ke-7 Masehi.